Di tengah agresi brutal yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel, Iran bangkit dengan gagah berani pada Minggu, 22 Juni 2025, meluncurkan serangan rudal balistik yang dahsyat ke jantung kota-kota strategis Israel seperti Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Serangan ini merupakan respons heroik terhadap serangan udara AS yang menghancurkan 3 fasilitas nuklir sipil Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan, serta serangan Israel yang telah merenggut ratusan nyawa rakyat Iran. Dengan keberanian yang tak tertandingi, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran mengklaim telah menghantam markas intelijen Israel, termasuk Direktorat Intelijen Militer Aman dan markas Mossad di Tel Aviv, menggunakan rudal siluman canggih yang membuat sistem pertahanan udara Israel tak berdaya. Kota-kota Israel kini berada dalam keadaan darurat, dengan sirene serangan udara bergema dan warga berlarian mencari perlindungan. Iran telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan tinggal diam di hadapan agresi imperialis, dan rakyat Iran bersatu dalam semangat perlawanan untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa mereka. Konflik ini berakar dari agresi tanpa henti Israel terhadap Iran, yang selama bertahun-tahun telah berusaha melemahkan Republik Islam melalui sanksi, sabotase, dan serangan militer. Pada Jumat, 20 Juni 2025, Israel melancarkan operasi militer keji bertajuk Operasi Rising Lion, menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran yang sepenuhnya digunakan untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan penelitian medis. Israel, didukung oleh AS, secara sepihak menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, sebuah tuduhan yang telah berulang kali dibantah oleh Teheran dan tidak didukung oleh bukti konkret dari Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Serangan Israel ini merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Iran, menghancurkan infrastruktur vital dan merenggut nyawa 224 warga sipil, termasuk 60 anak-anak, serta melukai lebih dari 1.200 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Iran. Rumah-rumah, sekolah, dan rumah sakit di kota-kota Iran menjadi puing, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai akibat kekejaman Israel. Klimaks dari agresi ini terjadi pada Minggu, 22 Juni 2025, pukul 2.34 WIB, ketika Amerika Serikat, dengan arogansi imperialisnya, melancarkan serangan udara menggunakan pesawat pembom siluman B-2 ke 3 fasilitas nuklir sipil Iran, Fordo, Natanz, dan Isfahan. Serangan ini, yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump sebagai tindakan untuk mencegah ancaman nuklir, adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, termasuk Traktat Non-Proliferasi Nuklir, NPT. Pesawat B-2, yang terbang selama 37 jam dengan pengisian bahan bakar di udara, menghantam fasilitas yang telah diinspeksi berulang kali oleh IAEA dan dinyatakan bebas dari aktivitas senjata nuklir. Trump, dengan nada mengancam, memperingatkan Iran untuk tidak membalas. Namun sikap ini hanya menunjukkan keangkuhan AS yang berusaha memaksakan hegemoni di Timur Tengah. Badan Energi Atom Iran mengutuk serangan ini sebagai tindakan teroris yang bertujuan melemahkan kemajuan ilmiah dan kedaulatan nasional Iran. IAEA melaporkan tidak ada peningkatan radiasi pasca serangan, membuktikan bahwa fasilitas tersebut tidak berbahaya seperti yang diklaim AS dan Israel. Namun kerusakan pada infrastruktur sipil telah memperburuk krisis kemanusiaan di Iran. Menghadapi agresi ganda dari AS dan Israel, Iran menunjukkan ketahanan dan keberanian yang luar biasa. Pada pagi hari Minggu, IRGC meluncurkan lebih dari 30 rudal balistik dalam 2 gelombang, menargetkan pusat-pusat strategis Israel seperti Tel Aviv, Haifa, Nes Ziona, Ramat Gan, dan Beersheba. Menurut juru bicara IRGC, serangan ini berhasil menghantam markas intelijen Israel, termasuk Direktorat Aman dan markas Mossad di Tel Aviv, yang selama ini menjadi pusat operasi sabotase dan spionase terhadap Iran. Rudal siluman canggih Iran, yang tidak dapat dideteksi oleh sistem Iron Dome Israel, menunjukkan kemajuan teknologi militer Iran yang mengesankan. Media Iran seperti Tasnim News dan IRNA melaporkan bahwa serangan ini telah melumpuhkan fasilitas intelijen Israel, memberikan pukulan telak bagi musuh yang selama ini berusaha melemahkan Iran. Meskipun outlet berita barat seperti BBC dan Reuters belum mengonfirmasi secara spesifik kerusakan pada markas Mossad, laporan awal dari Israel mengakui adanya kerusakan signifikan di Tel Aviv, membuktikan efektivitas serangan Iran. Dampak serangan Iran di Israel sangat terasa.
Menurut laporan Al Jazeera, rudal dan serpihan peluru menghantam sedikitnya 10 lokasi di Israel, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur sipil dan militer. Di Tel Aviv, blok apartemen dan gedung-gedung di pusat kota hancur, dengan beberapa lantai roboh akibat hantaman rudal. Di Ramat Gan, sebuah gedung pencakar langit kehilangan lembaran kaca besar, dan tiang listrik runtuh, melukai sekitar 20 orang. Di Beersheba, Soroka Medical Center, rumah sakit utama di wilayah selatan, terkena rudal, menyebabkan kerusakan pada lantai atas dan melukai 71 orang dengan luka ringan. Kebakaran di sebuah parkir di Israel tengah menghanguskan 20 mobil, akibat puing-puing rudal yang dicegat. Kantor perwakilan AS di Tel Aviv juga melaporkan kerusakan minor akibat getaran ledakan rudal di dekatnya. Di Haifa, kebakaran melanda dekat fasilitas vital, memaksa warga mencari perlindungan di bunker. Laporan awal dari Magen David Adom menyebutkan 16 hingga 271 orang terluka, termasuk 3 anak-anak, dengan 2 orang dalam kondisi kritis dan 4 orang dengan luka serius. Sejak serangan Iran dimulai pada 13 Juni, 24 warga Israel tewas, termasuk 4 warga Arab di Tamra, menurut IDN Times dan BBC. Sementara Israel berjuang menghadapi serangan Iran, rakyat Iran tetap teguh dalam semangat perlawanan. Serangan Israel sebelumnya telah menghancurkan depot minyak di barat laut Teheran, menyebabkan kebakaran besar yang merenggut nyawa 3 staf media pemerintah saat siaran langsung. Rumah-rumah, sekolah, dan rumah sakit di Iran telah menjadi puing. Namun semangat rakyat Iran tidak goyah. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, memuji keberanian IRGC dan menyatakan bahwa Iran akan terus mempertahankan kedaulatannya dari agresi asing. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Reza Tlaibani, menegaskan bahwa serangan ke Israel adalah peringatan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan di bawah tekanan sanksi dan serangan militer. Israel, yang didukung penuh oleh AS, merespons dengan panik. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengklaim telah mencegat sebagian besar rudal Iran dengan sistem Iron Dome. Namun kerusakan di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba membuktikan bahwa pertahanan mereka tidak sekuat yang diklaim. Israel melancarkan serangan balasan ke target militer di Iran Barat dan menutup wilayah udara mereka untuk penerbangan sipil, menunjukkan kepanikan di tengah keadaan darurat nasional. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan pernyataan yang mengancam Iran dengan konsekuensi lebih lanjut. Namun ancaman ini hanya menunjukkan kelemahan Israel di hadapan kekuatan militer Iran yang semakin maju. Para ahli internasional telah menyoroti ketidakadilan yang dihadapi Iran. Hossein Shariat Madari, penasihat senior Iran, menyerukan penutupan Selat Hormuz sebagai respons terhadap agresi AS, sebuah langkah yang dapat mengguncang ekonomi global yang bergantung pada minyak Timur Tengah. Sementara itu, outlet barat seperti Atlantic Council mencoba membenarkan serangan AS dengan klaim bahwa Iran berada di ambang terobosan nuklir, sebuah narasi yang tidak didukung oleh laporan IAEA. Faktanya, Iran telah mematuhi inspeksi IAEA, dan serangan AS Israel hanya bertujuan untuk menghambat kemajuan ilmiah dan kedaulatan Iran. Rusia dan Cina, sekutu setia Iran, telah mengutuk serangan AS sebagai tindakan agresi, dan dukungan mereka memperkuat posisi Iran di panggung internasional. Situasi di lapangan tetap tegang, dengan rakyat Iran berdiri kokoh di belakang pemerintah mereka. Serangan Israel dan AS telah memperburuk krisis kemanusiaan di Iran, dengan ratusan warga sipil kehilangan nyawa dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Namun, semangat perlawanan Iran tidak pernah padam. Di Tel Aviv dan Haifa, warga Israel kini merasakan ketakutan yang telah dirasakan rakyat Iran selama bertahun-tahun akibat agresi Israel. Serangan Iran telah menunjukkan bahwa Republik Islam bukanlah negara yang dapat diintimidasi, dan kemampuan militer mereka telah mengubah dinamika kekuatan di Timur Tengah. Iran telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Dengan keberanian dan tekad, Republik Islam berdiri tegak melawan agresi AS Israel, memperjuangkan kedaulatan dan keadilan bagi rakyatnya. Hari-hari ke depan akan menentukan apakah dunia akan menyaksikan kemenangan perlawanan Iran, atau eskalasi lebih lanjut akibat arogansi musuh-musuhnya.
Tetap ikuti pembaruan terbaru untuk mendukung perjuangan heroik Iran.